Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1066 benar-benar menjadi chapter yang sangat gila. Ya, pasalnya Oda Sensei akhirnya bisa membuat kita semua tidur nyenyak dengan memperlihatkan sosok Dr. Vegapunk yang asli. Perlahan tapi pasti, misteri-misteri yang ada di dunia One Piece akan segera diungkap oleh Oda Sensei. Selain itu, di chapter 1066 kali ini, kita juga dijelaskan bagaimana awal mula terbentuknya sebuah organisasi terlarang yaitu Revolutionary Army, dan juga bagaimana bisa Monkey D. Dragon memiliki hubungan dengan Dr. Vegapunk, seperti yang diperlihatkan pada manga One Piece chapter 1064 kemarin. Lalu kejutan dan keseruan apa lagi yang akan dihadirkan oleh Oda Sensei di chapter 1066 kali ini? Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1066 kali ini mendapatkan judul The Will of Ohara atau Tekad Ohara. Yap, dilihat dari judul chapternya saja sudah dapat dipastikan ya, jika chapter kali ini akan berfokus mengenai pesan dan tekad para sejarawan Ohara untuk mengungkap mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada masa abad kekosongan atau Void Century. Selain itu, di chapter ini juga kita mendapatkan sebuah cover story yang masih melanjutkan kisah petualangan keluarga Germa Doublesix yang sudah memasuki volume ke-23, di mana kali ini kita diperlihatkan kapal milik kerajaan Germa Doublesix yang sedang berlayar di lautan. Masuk pada inti cerita, di awal chapter kita akan diperlihatkan kelompok dari Sanji yang masih mendengarkan penjelasan dari Vegapunk Saka. Di sini mereka terlihat tampak antusias sekali. Kemudian Vegapunk Saka mengatakan bahwa dirinya telah menemukan sebuah mesin yang tahun pembuatannya sama saat terjadinya abad kekosongan. Jelas hal ini membuat Nico Robin bertanya-tanya mengenai mesin apa yang ditemukan oleh Dr. Vegapunk. Tetapi justru Vegapunk Saka malah bertanya balik kepada Nico Robin, seberapa banyak yang kau ketahui mengenai hal itu? Kemudian Vegapunk Saka menjelaskan sesuatu hal yang tentunya membuat Nico Robin sangat kaget dan tidak percaya bahwa Dr. Vegapunk mengetahui kejadian yang sebenarnya yang menimpa penduduk Pulau Ohara. Ya, menurut Vegapunk Saka, para sejarawan Ohara mengetahui tentang sejarah kerajaan yang memiliki peradaban kuno modern dan mereka dimusnahkan oleh pihak pemerintah dunia karena hal ini. Setelah itu Vegapunk Saka memperjelas jika yang dia katakan sebenarnya masihlah sebuah teori, tetapi jika Ohara benar-benar dimusnahkan karena hal ini, artinya pihak pemerintah dunia merasa bahwa semua ini sudah mendekati sebuah kebenaran. Tentu saja hal ini membuat sebuah pertanyaan besar bagi Nico Robin, bagaimana bisa Dr. Vegapunk bisa mengetahui semua itu, sedangkan literatur yang ada di seluruh penjuru dunia One Piece sudah dimusnahkan oleh pihak pemerintah dunia. Vegapunk Saka kemudian menjawab bahwa semangat dan tekad Ohara masihlah hidup. Nah, di sini kita diperlihatkan sebuah flashback yang menceritakan mengenai Dr. Vegapunk yang datang ke Pulau Ohara setelah 1 bulan insiden booster call yang menimpa para penduduk Ohara. Ya, awalnya Vegapunk hanya ingin berniat memberikan sebuah bunga sebagai tanda duka citanya, terutama kepada sahabatnya yaitu Profesor Clover. Menurutnya, Profesor Clover sangatlah terobsesi dengan abad kekosongan, hingga dia rela menjelajah dunia untuk tujuan mengumpulkan literatur-literatur yang ada di seluruh penjuru dunia One Piece. Bahkan, akibat perbuatannya ini, dia sudah pernah ditangkap sebanyak 10 kali oleh pihak pemerintah dunia. Sehingga inilah yang membuatnya dikenal sebagai arkeolog paling terkemuka. Namun di saat Vegapunk mengelilingi bekas reruntuhan Ohara, Vegapunk dikejutkan dengan sesuatu, yaitu dia menemukan literatur yang ada di Danau Ohara. Ya, hal ini pun seakan-akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada manga One Piece chapter 398 saat para angkatan laut yang diperintahkan untuk menyisiri Pulau Ohara untuk mengecek apakah masih ada orang yang hidup atau tidak setelah insiden booster call. Di momen ini juga kita diperlihatkan salah satu angkatan laut tersebut melihat banyak sekali buku-buku yang ada di danau, tetapi mereka tidak memperdulikannya karena tujuan mereka hanya mencari keberadaan orang yang masih hidup. Barulah pada manga One Piece chapter 1066, semuanya semakin jelas
kita pun dijelaskan maksud dan tujuan kenapa para penduduk Ohara membuang buku-buku tersebut ke dalam danau. Ya, Vegapunk Saka mengatakan jika saat itu dia melihat para ras raksasa yang sedang menyelamatkan buku-buku tersebut, mereka dipimpin oleh seseorang raksasa yang terlihat menggunakan perban. Nah, panel pun kemudian memperlihatkan pertemuan antara Dr. Vegapunk dan Monkey D. Dragon. Saat itu, Dr. Vegapunk yang masih berusia 43 tahun dan Monkey D. Dragon yang masih berusia 33 tahun. Dan apabila kita perhatikan lagi, saat itu Dragon belum memiliki tato di wajahnya, sama seperti saat ini. Selain itu, kita pun diperlihatkan raut wajah Dragon yang terlihat sangat serius dan memiliki aura yang sangat kuat. Gila sih, raut wajah Dragon terlihat sangat sangar. Nah, di momen ini juga terlihat perbincangan antara Dr. Vegapunk dan Monkey D. Dragon, di mana Dragon mengatakan bahwa perbuatan pemerintah dunia tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dragon juga menyinggung bahwa saat ini Dr. Vegapunk telah menjadi anjingnya pemerintah dunia. Dr. Vegapunk kemudian mengatakan bahwa Dragon masih saja berpikir tumpul. Justru jika dirinya bergabung dengan pasukan miskin yang dibuat oleh Dragon, maka Dr. Vegapunk tidak bisa menciptakan teknologi-teknologi seperti saat ini. Menurutnya, pemerintah dunia adalah organisasi yang sangat besar. Di sana banyak sekali orang-orang yang mengerti tentang dirinya. Namun di sisi lain, Vegapunk juga mengatakan jika kejadian di Ohara ini membuatnya sangat marah. Kemudian Vegapunk juga mengatakan kepada Dragon agar dirinya tidak kehilangan tujuannya. Dengan raut wajah yang serius, Dragon kemudian mengatakan bahwa dirinya akan mengumpulkan orang-orang untuk melawan pihak pemerintah dunia dan mengatakan kepada Dr. Vegapunk bahwa dia akan merubah dunia. Dan di saat itulah organisasi terlarang yaitu Revolutionary Army mulai dibentuk, di mana Dragon bersama dengan Ivankov dan Bartolomeo Kuma mendirikan organisasi terlarang ini. Setelah itu, panel pun kemudian memperlihatkan Dr. Vegapunk yang sedang berada di Pulau Elbaf untuk melihat dan membaca buku-buku dari para sejarawan Ohara yang berhasil diselamatkan. Di sana dia bertemu dengan kapten dari ras raksasa yang dipenuhi dengan perban. Nah, menariknya, di saat Vegapunk Saka akan menjelaskan tentang literatur Ohara, perkataan Vegapunk Saka itu pun harus dipotong oleh Oda Sensei. Jadi, kita belum dijelaskan apa isi buku-buku tersebut, sehingga flashback ini pun harus berakhir dan memperlihatkan Vegapunk Saka sambil mengatakan bahwa dirinya mengetahui tentang Ohara, rahasia dunia, semua itu demi tujuan untuk kemajuan penelitiannya. Nah, ini seolah-olah menjadi sebuah petunjuk dari Oda Sensei ya. Jika para sejarawan Ohara memang benar-benar telah memecahkan misteri apa yang sebenarnya terjadi pada abad kekosongan. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan Nico Robin yang sedang menangis dan kemudian mengatakan bahwa nama dari kapten raksasa itu adalah Soul, bukan? Vegapunk Saka kemudian menjawab, benar, saat ini dia sedang bersembunyi, tetapi yang lebih penting saat ini adalah sesuatu hal yang ingin aku tunjukkan kepada kalian. Nah, sayangnya kita harus sedikit bersabar ya bosku, karena scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan kelompok dari Luffy. Di sini, Luffy dan Chopper yang masih penasaran apakah robot kuno ini masih bisa berfungsi atau tidak, kemudian mencoba untuk mengaktifkannya dengan cara berteriak-teriak, dan tiba-tiba robot itu justru meledak dan terlihat ada seseorang yang keluar dari robot itu sambil meminta tolong. Luffy pun kemudian menolong orang itu, dan ternyata dia adalah Dr. Vegapunk yang asli. Nah, apabila kita perhatikan, penampilan Dr. Vegapunk di masa lalu dan saat ini sangat berbeda sekali. Ya, penampilan Dr. Vegapunk di masa lalu masih memiliki bentuk kepala yang panjang, dan saat ini kepala panjang tersebut sudah hilang. Menurut Mimin, kemungkinan Dr. Vegapunk memberikannya kepada 6 cloningan yang menjadi asistennya dalam melakukan penelitian. Chapter 1066 ini pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Dr. Vegapunk yang melompat. Nah, apabila kita perhatikan lagi, Dr. Vegapunk ini mirip sekali dengan Albert Einstein. Dan perlu kalian ketahui juga, saat meninggal, otak dari Albert Einstein ini dibagikan kepada para peneliti untuk mencari tahu penyebab kejeniusannya. Itu sebabnya kemungkinan inilah yang menjadi inspirasi dari Oda Sensei. Kenapa penampilan Dr. Vegapunk saat ini tidak memiliki bentuk dan ukuran kepala yang panjang dan besar seperti saat dia berada di Pulau Ohara.
Yap, secara keseluruhan, chapter ini berisikan informasi-informasi yang sangat penting setelah kejadian serangan booster call di Pulau Ohara. Ya, meskipun kita semua harus sedikit bersabar ya, mengenai sesuatu hal yang akan ditunjukkan oleh Vegapunk Saka, yang kemungkinan ini berhubungan dengan sebuah mesin yang dibuat di tahun yang sama saat terjadinya abad kekosongan. Ya, kita tunggu saja jawaban dari Oda Sensei di chapter berikutnya, karena chapter 1067 akan rilis di minggu depan dan tidak ada break ya. Nah, itu tadi merupakan review One Piece chapter 1066. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. And see you next time.